Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Sungguh benar bahwa hati para hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahmanu Jalla wa'ala. Dia membolak-baliknya sebagaimana dia kehendaki. Ketika Umair bin Wahab yang dijuluki oleh orang-orang Makkah sebagai setan Quraisy memfokuskan segala pikiran, upaya dan segala apa yang dimilikinya untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, tiba-tiba Allah memegang ubun-ubunnya kepada Islam sehingga dia menjadi salah satu dari sekian banyak sahabat Rasulullah. Kisah ini dimulai pasca perang Badar. Kekalahan mengguncang orang-orang Quraisy. Umair bin Wahab yang anaknya tertawan oleh kaum muslimin duduk bersedih meratapi anaknya dan kekalahan yang menimpa kafir Quraisy. Umair inilah yang dulu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Makkah. Tidak lama setelah dia duduk berbincang bersama Sofwan bin Umayyah di dekat Hijr Ismail, keduanya teringat korban-korban Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Sofwan berkata, "Demi Allah, hidup setelah mereka tidak membawa kebaikan." Maka Umair menimpali, "Demi Allah, engkau benar. Demi Allah, kalau bukan karena hutang yang saat ini aku pikul dan aku belum bisa melunasinya, ditambah beban keluarga, aku takut mereka terlunta-lunta setelahku. Niscaya aku akan berangkat kepada Muhammad untuk membunuhnya. Aku pun mempunyai alasan untuk datang, yaitu anakku yang bernama Wahab tertawan di sana." Maka Sofwan memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, "Aku akan menanggung hutangmu. Aku akan melunasinya untukmu. Tentang keluargamu, maka mereka bersama keluargaku. Aku akan menjamin kehidupan mereka selama mereka masih hidup." Mendengar perkataan Sofwan, Umair berkata kepadanya, "Rahasiakan perkara ini." Sofwan memenuhi permintaan Umair dan akhirnya terjadilah kesepakatan di antara mereka berdua. Umair pulang ke rumahnya dan menyiapkan segala kebutuhan yang perlu ia bawa dalam melancarkan aksinya. Dia pun mengasah pedangnya setajam mungkin dan membubuhinya dengan racun lalu berangkat ke Madinah. Sementara itu, Umar bin Khattab sedang berkumpul bersama beberapa orang kaum muslimin, berbincang tentang kemenangan yang Allah berikan kepada mereka di Badar. Tiba-tiba saat kepala Umar menoleh, dia melihat Umair bin Wahab menurunkan untanya di depan pintu masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar berkata, "Ini anjing datang, musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, dia tidak datang kecuali untuk keburukan. Dialah yang merusak di antara kita dan menerka jumlah kita di perang Badar." Kemudian Umar datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Nabi Allah, musuh Allah Umair bin Wahab datang sambil menenteng pedangnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruh dia masuk kemari." Lalu Umar mencengkram lehernya dengan tali pedangnya sambil berkata kepada beberapa orang Ansor, "Datanglah kalian kepada Rasulullah, duduklah kalian di sisi beliau. Waspadailah orang buruk ini, dia tidak bisa dipercaya." Kemudian Umar membawanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, sementara Umar mencengkramnya dengan tali pedangnya, beliau bersabda, "Lepaskan dia wahai Umar." Mendekatlah Umair. Mendengar itu, Umair lalu mendekat dan berkata, "Selamat pagi." Ini adalah salam orang-orang jahiliyah di antara mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umair, kami telah dimuliakan dengan sebuah penghormatan yang lebih baik dari penghormatanmu.
yaitu Assalam, penghormatan penduduk surga. Mendengar jawaban Nabi, Umair berkata, "Demi Allah, wahai Muhammad, aku belum mengetahuinya." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu datang, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku datang untuk kepentingan tawanan yang kalian tawan. Aku berharap kalian bersikap baik kepadanya." "Lalu mengapa pedang itu ada di pundakmu?" tanya Rasulullah kepada Umair. Umair menjawab, "Semoga Allah memburukkan pedang ini. Ia tidak berguna sama sekali." Rasulullah SAW terus mencecarnya seraya bertanya untuk kesekian kalinya tentang maksud dari kedatangannya. Namun Umar bin Wahab masih terus berusaha menyembunyikan niat buruknya dan berkata, "Aku tidak datang kecuali untuk itu." Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, akan tetapi engkau duduk di Hijr Ismail bersama Sofwan bin Umayyah. Kalian berdua mengenang korban Badar dari orang-orang Quraisy. Engkau berkata, 'Kalau bukan karena hutang yang saat ini aku pikul dan keluarga yang aku takut terlunta-lunta, niscaya aku akan keluar dan membunuh Muhammad.' Lalu Sofwan menanggung hutangmu dan menjamin keluargamu dengan syarat engkau membunuhku. Allah Ta'ala menghalangi niatmu, wahai Umair." Maka Umair berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, wahai Rasulullah. Dulu kami mendustakan berita langit yang kau sampaikan, wahyu yang turun kepadamu. Perkara ini yang mengetahuinya hanyalah aku dan Sofwan. Demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa engkau tidak mengetahuinya kecuali dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku kepada Islam dan menggiringku ke jalan ini." Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa sahabatnya untuk membuatnya paham tentang agamanya dan mengajarinya Al-Quran, dan juga membebaskan anaknya yang saat itu menjadi tawanan kaum muslimin. Kaum muslimin amat bergembira dengan keislaman Umar bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada yang lebih aku cintai selain Umar bin Wahab saat ia datang menghadap Rasulullah. Mulai hari ini, dia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri." Sementara itu, ketika Umar berangkat ke Madinah, Sofwan bin Umayyah berkata setiap melewati perkumpulan orang-orang Quraisy, "Bergembiralah, dalam beberapa hari akan terjadi berita yang menggembirakan kalian semuanya. Berita itu akan membuat kalian melupakan kekalahan perang Badar." Sofwan bertanya kepada setiap musafir yang lewat di Madinah, hingga seseorang musafir lewat dan mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Maka Sofwan bersumpah tidak akan berbicara kepada Umair dan tidak akan memberinya manfaat apapun selamanya. Sedangkan Umar bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga ia datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah seseorang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulu aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku untuk datang ke Makkah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerima dakwahku, maka aku amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dulu menyiksa para sahabat Rasulullah." Rasulullah memberinya izin, dan ia pun berangkat ke Makkah dan berdakwah di sana.
sehingga banyak di antara orang Quraisy yang mengikuti dakwahnya dan beriman kepada Rasulullah. Demikianlah kisah sahabat Umar bin Wahab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian untuk kisah kali ini. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.